terlibat perebutan kekuasaan sejak awal abad ke-16 dikarenakan Belanda melanggar perjanjian untuk tidak menguasai wilayah Aceh, namun Belanda tetap berusaha menggempur Aceh. Belanda sangat ingin menguasai wilayah Aceh dikarenakan Aceh memiliki kedudukan penting baik dari strategi perang maupun jalur perdagangan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Assalamualaikum Sultan. Daulat tuanku, salam tuanku. Saya dengar-dengar kabar bisik-bisik tetangga lagi. Hai Polam, yang benar kalau berbicara. Orang Aceh mana ada yang seperti itu? Bukan gitu Sultan. Jadi ceritanya awak Belanda sudah buat pangkalan di Sungai Raya. Di luar sudah ada ofisir Belanda yang membawa surat perundingan dari Ratu Belanda. Udah, mereka sudah melanggar, suruh masuk. Terus ke sini biar kita cincang mereka. Baik Sultan. Salam sejahtera Sultan. I am Van der Weyck from Belanda. Utusan Jenderal Kohler dan Baginda Ratu mengirimkan surat perintah untuk Kesultanan Aceh. Hai ofisir Belanda, apa isi surat itu? Alahai Belanda bodoh, kok diam? Jangan banyak basa-basi, kucolok hidungmu nanti. I'm sorry, akan saya bacakan suratnya. Bersama surat ini, saya Jenderal Kohler dan Yang Mulia Ratu Belanda meminta Aceh untuk bekerja sama dengan VOC Belanda dalam menjalankan perdagangan antar Eropa dengan syarat daerah Aceh juga akan menjadi wilayah VOC untuk memproduksi rempah-rempah. Hasilnya akan diberikan secara merata kepada Kesultanan. Kami berharap pihak Kesultanan akan merespon surat ini dengan bijaksana, karena sungguh kami dari pemerintah Belanda tidak ingin terjadinya peperangan. Oh tidak, jika kalian ingin menebarkan syariat kami, Kesultanan Aceh senang menerima. Tapi jika kalian ingin menjajah bangsa kami seperti bangsa lain, kami memilih berperang. Apa maksudmu, Sultan? Kami tidak rela jika tanah leluhur kami dijajah oleh kafir-kafir Belanda. Apa tidak jelas yang aku bilang tadi? Oke, kalau begitu, terpaksa kami mengambil jalur peperangan. Tidak masalah, kami senang hati menerima. Abang, ada apa ribet kali? Tidak ada Dinda, kamu tahu lalat ngeng, ganggu lah pokoknya. Hah, gak salah. Jadi kenapa dengan lalat gantengnya? Jadi sekarang lalat yang ganteng, bukan abang lagi. Kalau lalat ganteng berarti Dinda istirahat juga. Oh my Kahler, Kesultanan Aceh menolak bekerja sama dengan kita. Well. Ini tugasmu Bejar. Lakukan perlawanan kepada Kesultanan Aceh. Panglima Polam. Siapa yang Anda panggil Sultan? Emang ada panglima lain di sini? Sejauh survei lapangan yang sudah saya lihat, hanya lain yang bernama Panglima Polam Sultan. Cuma saya sendiri. Sampai bicara. Jadi saya mengumpulkan kalian semua untuk mencari strategi agar kita melawan orang Belanda. Besok itu kita kumpul di depan pohon banga dan pohon cengkeh, kita melawan orang Belanda. Are you ready? Wahai Ratu, lihatlah betapa indahnya pemukiman Aceh ini. Assalamualaikum. Aku adalah istrinya Teguh Umar. Kenapa bukan kamu yang mati? Seharusnya Kahler yang ada di sini. Dasar apa aja tidak becus. Dikarenakan Kohler mati di tangan pasukan Sultan Aceh, Belanda ingin mengalahkan rakyat Aceh dengan mencari kelemahan mereka, yaitu para ulama, karena mereka sangat menghargai ulama. Akan tetapi, Belanda memiliki taktik lain, yaitu menculik istri Sultan. Dengan cara itu, Belanda yakin rakyat Aceh akan lemah dan kalah. Pada tahun 1899, pejabat Belanda mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teguh Umar di Malabo dan segera menempatkan pasukan di perbatasan Malabo. Ketika Teguh Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Malabo, mereka dicegat oleh pasukan Belanda. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Peperangan hebat pun terjadi dan yang menjadi panglima perang adalah Teguh Umar. Pertempuran itu menewaskan banyak rakyat Aceh, termasuk sang panglima perang, Tengku Umar.
Perjuangan rakyat Aceh tak henti di situ. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak sangat bersedih. Cut Nyak pun mengambil alih pimpinan, menggantikan posisi Teuku Umar dan meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1906, Cut Nyak ditangkap oleh Belanda. Kemudian beliau diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, jauh dari tanah kelahirannya. Dikarenakan ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan. Hei wanita tua, perjuanganmu sudah sampai di sini. Serahkan saja negerimu ini pada kami. Whatever, prajurit, bawa dia. Cut Nyak yang semakin tua menghabiskan masa tuanya di Sumedang hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di desa Sukajaya, Sumedang Selatan.